Selain daging, telur merupakan salah satu bahan makanan yang berasal dari hewani. Telur yang sering dijadikan bahan konsumsi adalah telur yang berasal dari ayam, angsa, ataupun bebek. Untuk pengolahannya, ada yang direbus, digoreng, diasinkan, atau ada juga yang mengkonsumsinya secara mentah sebagai bahan campuran. Telur yang kaya akan nutrisi ini apakah aman jika mengkonsumsinya secara mentah? Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Telur mentah sangat berisiko sekali mengandung bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Jika kalian ingin ataupun suka mengkonsumsi telur mentah ataupun setengah matang, usahakanlah memilih telur yang telah melewati proses pasteurisasi terlebih dahulu sehingga bakteri Salmonella yang terkandung dalam telur telah mati. Selain memilih telur yang telah melewati proses pasteurisasi, pilih juga telur yang bentuknya normal, seperti tidak ada retak pada cangkangnya, bersih, serta halus. Kemudian warna pada telur juga usahakan jangan terdapat noda pada kuning ataupun putih telurnya. Serta pastikan juga tidak terdapat bau yang aneh pada telur ketika sebelum dipecahkan ataupun saat sudah dipecahkan. Walaupun kita dapat mengkonsumsi telur secara mentah sebagai campuran ataupun setengah matang, tapi akan lebih disarankan lagi mengkonsumsi telur secara matang agar lebih mendapatkan banyak manfaatnya. Untuk telur mentah ataupun setengah matang, janganlah diberikan pada anak usia di bawah 5 tahun. Telur yang dimasak hingga matang akan membuat protein pada telur tersebut akan digunakan dengan baik oleh tubuh manusia sekitar 91%. Sedangkan jika dalam kondisi mentah atau setengah matang, tubuh manusia hanya dapat menggunakan sekitar 51% proteinnya. Pemanasan yang ada saat memasak telur akan mendorong perubahan struktur protein pada telur sehingga mengubah protein yang masih berbentuk struktur rumit menjadi ikatan baru yang lebih mudah untuk dicerna dalam tubuh. Biotin atau vitamin B7 memiliki fungsi yang baik untuk tubuh karena dapat mengatur pemecahan gula dan lemak. Telur sendiri kaya akan biotin. Namun ketika dalam kondisi mentah, biotin masih terikat strukturnya dengan avidin. Avidin sendiri merupakan salah satu senyawa dalam protein. Ketika kedua senyawa tersebut masih saling mengikat, akan membuat biotin susah untuk dicerna dalam tubuh. Perlu pemanasan untuk mengurangi kekuatan avidin dalam mengikat biotin, yaitu dengan cara memasaknya hingga matang, sehingga biotin akan lebih mudah dicerna dalam tubuh. Untuk menyimpan telur juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas dari telur tersebut. Setelah membeli telur, cucilah terlebih dahulu agar lebih bersih, namun dalam mencucinya harus dilakukan dengan cara perlahan agar cangkangnya tidak pecah. Setelah itu keringkan dan simpan pada suhu yang stabil. Kebanyakan akan menyimpan telur pada lemari pendingin atau kulkas karena dinilai suhunya stabil dan dapat menjaga telur agar tidak cepat busuk. Ketika menyimpan pada kulkas, kebanyakan juga menyimpan pada rak pintu kulkas karena terdapat tempat untuk meletakkan telur. Padahal, hal tersebut dirasa kurang tepat karena ketika kulkas sering dibuka tutup, maka pada bagian rak pintu kulkas merupakan tempat yang tidak stabil suhunya sehingga membuat telur lebih cepat membusuk. Letakkanlah telur pada rak bagian dalam dan juga jauhkan pada bau yang menyengat karena dapat masuk melalui pori-pori cangkang telur dan mempengaruhi rasanya. Selain itu juga perhatikan lama menyimpan telur. Walaupun menyimpan pada kulkas, janganlah lebih dari 5 hingga 6 minggu.